Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sirli Fitratul Mila Arianti, NIM 170301215 dari Prodi Manajemen Keuangan. Di video kedua kali ini, saya akan membahas mengenai prosedur persiapan, kedua, penyaringan gagasan, ketiga, analisis gagasan, yang keempat, percobaan produk, yang kelima, uji coba produk, yang keenam, komersialisasi. Untuk lebih jelasnya, silakan saksikan. Prosedur persiapan. Dalam prosedur persiapan kali ini saya mengajak sepupu saya yaitu Kaila untuk menyiapkan bahan-bahan apa aja yang diperlukan dalam membuat produk yang akan saya jual kali ini. Untuk video lengkapnya, saksikan berikut ini. Pertama-tama, saya dan sepupu saya membeli box untuk tempat dessert yang berukuran 650 ml. Kemudian, saya membeli bahan-bahan di sebuah minimarket yaitu Indomaret. Bahan-bahan yang saya beli meliputi tepung maizena dengan kemasan 200 gram, kemudian susu kental manis sasetan. Di sini saya memilih yang varian vanila. Yang kemudian Oreo dengan kemasan 133 gram. Kemudian bahan terakhir yang mau kita beli yaitu roti tawar. Dan ini semua bahan-bahan yang kita beli di Indomaret. Setelah itu kita langsung ke kasir untuk membayarnya. Dan di sini saya membeli coklat batang dikarenakan di Indomaret tadi tidak tersedia coklat batang. Di sini saya dan sepupu saya membeli coklat batang dengan ukuran 250 gram. Setelah itu kita membayarnya, dan coklat ini merupakan bahan yang terakhir kita beli. Setelah itu kita langsung ke proses pembuatannya. Penyaringan gagasan. Dalam penyaringan gagasan ini ada 3 hal yang ingin saya ambil, yaitu pertama dari segi promosi. Yang awalnya saya mempromosikan terlebih dahulu melalui WhatsApp, tetapi setelah saya amati, lebih baik saya langsung melakukan promosi melalui Instagram karena lebih efisien dan respondennya lebih banyak. Yang kedua yaitu dari varian. Di sini awalnya saya hanya menyediakan varian coklat, tetapi di sini saya pikir kalau orang yang tidak suka coklat berarti tidak bisa mencicipi produk ini, sehingga di sini saya ingin menambahkan varian keju dengan harga yang sama dan kualitas yang sama juga. Yang ketiga yaitu dari segi kemasan. Di sini saya masih menyediakan dengan kemasan 650 ml. Untuk selanjutnya di sini saya akan melakukan voting apabila sudah ada banyak konsumen yang mencoba produk saya, sehingga di sini saya melakukan voting untuk ukuran berapa sih yang lebih efisien dan lebih terjangkau harganya atau bisa sekali makan gitu. Jadi di sini saya masih dalam kemasan 650 ml, tapi nanti untuk kedepannya saya akan membuat suatu voting untuk kemasan-kemasan yang diinginkan pembeli itu yang kemasan berapa, seperti itu. Analisis gagasan. Dari 3 gagasan yang saya ambil tadi, yang pertama yaitu yang dari segi promosi. Di sini yang awalnya saya berpikiran untuk melalui WA terlebih dahulu agar mendapat testimoni untuk memperbaiki produk saya sebelum saya pasarkan secara luas. Tetapi menurut saya itu kurang efisien karena di situ respondennya cuma sedikit. Sehingga di sini saya ingin langsung mempromosikan melalui Instagram agar jangkauannya lebih luas dan respondennya juga lebih banyak karena jangkauannya luas itu, sehingga di sini saya ingin produk saya segera dikenal oleh banyak orang, sehingga di sini saya ingin memasarkan melalui Instagram langsung, yaitu membuat suatu akun Instagram untuk mempromosikan produk si manis ini. Yang kedua dari segi varian. Di sini awalnya saya ingin menyediakan varian coklat saja, tetapi bagi saya itu kurang efisien karena di sini
ada beberapa orang yang tidak suka coklat, sehingga kalau orang yang tidak suka coklat tidak bisa mencicipi produksi manis ini. Sehingga di sini saya berpikiran untuk menambah varian, yaitu keju dengan harga yang sama, kualitas yang sama, dengan jaminan rasa yang sama juga. Sehingga di situ bahwa orang-orang yang tidak suka coklat bisa membeli yang varian keju seperti itu. Yang ketiga yaitu dari segi kemasan. Sini dengan harga 23.000 dengan kemasan 650 ml bagi anak-anak yang masih SD atau SMP, saya rasa itu cukup mahal. Sehingga di sini saya berpikiran ingin menyediakan dengan kemasan yang cukup kecil yang bisa sekali makan atau harganya terjangkau. Sehingga di sini saya berpikiran untuk menyediakan dengan kemasan yang kecil, akan tetapi untuk kemasan yang kecil ini akan saya buat setelah produk saya sudah dikenal masyarakat dan saya melakukan voting ukuran berapa sih yang pas dan yang diinginkan seorang pembeli, seperti itu. Sehingga di sini saya membutuhkan responden dari konsumen saya terlebih dahulu untuk membuat suatu kemasan yang kecil sehingga agar sesuai dengan keinginan pembeli, seperti itu. Percobaan produk. Berikut ini video pembuatan dari produksi manis ini. Silahkan saksikan. Ini dia bahan-bahan yang digunakan untuk membuat produk si manis. Ada susu kental manis, box dessert, roti tawar, Oreo, coklat batang, tepung maizena, dan air mineral. Ini dia proses pembuatannya. Pertama-tama siapkan terlebih dahulu box untuk tempat dessert dengan ukuran 650 ml. Kemudian masukkan 3 helai roti tawar dan tata dengan rapi. Lakukan itu hingga roti sudah masuk semua. Kemudian siapkan tempat untuk mencampur semua bahan yang digunakan. Yang pertama, masukkan air mineral, kemudian masukkan semua susu kental manis. Di sini saya menggunakan 4 saset susu kental manis. Setelah itu aduk sampai susu dan air mineral tercampur dengan merata. Ini sudah merata. Kemudian masukkan tepung maizena. Kemudian aduk lagi hingga tepung maizena tersebut tercampur dengan merata. Dan ini tepung maizena sudah tercampur dengan merata. Kemudian masukkan 4 batang coklat yang masing-masing berukuran 50 gram. Jadi totalnya 200 gram. Kemudian kita lanjut ke proses untuk memasak. Di sini nyalakan api terlebih dahulu. Aduk hingga coklat batang meleleh dan mengental. Aduk terus hingga mengental. Dan ini coklat sudah leleh dan mengental. Kemudian masukkan ke box dessert hingga roti tertutup dengan flat coklat ini secara merata. Lakukan hingga 4 box tersebut terisi flat coklat secara merata.
Apabila 4 box sudah terisi flat coklat secara merata, maka kita memberikan topping Oreo yang telah dihancurkan. Lakukan hingga semua 4 box tersebut terisi dengan topping Oreo. Setelah semua box sudah diberi topping, maka tutup masing-masing box. Kemudian taruh di kulkas untuk didinginkan. Jadi deh. Uji coba produk. Untuk produksi manis ini, setelah saya beberapa kali buat produksi manis ini, untuk ketahanannya yaitu produksi manis ini akan bertahan lama apabila ditaruh di dalam kulkas atau ditaruh di dalam pendingin. Ketahanan dari produksi manis ini apabila ditaruh di dalam kulkas bisa bertahan selama 1 minggu. Tetapi kalau di luar ruangan hanya bisa bertahan 1 hari saja, karena dilihat dari bahannya sendiri itu roti tawar yang mudah basi, sehingga untuk produksi manis ini apabila setelah dimakan sebaiknya ditaruh kulkas agar menjaga ketahanan dari produk ini dan menjaga kualitas dari produk ini, karena kualitas produksi manis ini akan terjaga apabila dimakan dalam keadaan dingin atau dalam keadaan masih dingin, karena kalau udah nggak dingin maka si fly itu akan mencair dan itu akan mengurangi dari kualitas rasa dari si produk si manis ini. Komersialisasi atau pengenalan produk pada konsumen. Di sini saya menggunakan media sosial yaitu Instagram dengan membuat suatu akun yang khusus untuk jualan si produksi manis ini. Dan di situ saya akan memposting suatu brosur yang berisikan gambaran dari produk si manis ini serta varian dan harga dan kontak yang bisa dihubungi untuk membeli produk tersebut. Untuk lebih jelasnya lihat gambaran seperti ini. Ini dia brosurnya.